I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Kepala Dosen Pengampu Mata Kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, Ibu Nita Sofia, SPD, NPDE, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dengan NIM 21053002 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Tata Niaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi terkait metode pembelajaran ceramah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih cara metode pembelajaran ceramah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, anak bapak semuanya, sebelum pelajaran bapak mulai, bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Nama yang bapak panggil silakan angkat tangan. Baik, Pak. Dean Vela. Hadir, Pak. Jalsa Maisela. Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, baik anak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengertian pengangguran, dampak pengangguran bagi masyarakat dan perekonomian negara, serta cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Nah, di sini apakah anak bapak tahu apa itu pengangguran? Kurang tahu, Pak. Nah, baik, di sini bapak akan menjelaskan secara umum apa itu pengertian dari pengangguran. Nah, pengangguran sendiri anak-anak bapak adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, di Indonesia sendiri angka pengangguran itu sangat tinggi yang bisa menyebabkan kemiskinan di negara itu sendiri. Nah, mari kita lihat di layar yang bapak share bahwasanya pengangguran adalah seorang yang tergolong dalam angkatan kerja usia 15 sampai 65 tahun dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil memperolehkannya. Nah, di sini pengangguran di Indonesia. Sekarang kita kaitkan dengan COVID-19 anak-anak bapak semuanya. Dari dampak COVID-19 itu sendiri, maka berdasarkan informasi yang kita lihat di berita bahwasannya angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Mengapa demikian? Dikarenakan prosedur yang dibuat oleh pemerintah yaitu tidak boleh bekerja di luar rumah. Nah, oleh karena itu anak bapak semuanya, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Nah, dari pengangguran tersebut bisa menyebabkan bahwasannya pendapatan per kapita di negara Indonesia sendiri itu tergolong cukup rendah. Nah, oleh karena itu kita sebagai agent of change, sebagai generasi muda harus meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk meningkatkan angka pengangguran di Indonesia itu sendiri, anak-anak bapak semuanya. Nah, oleh karena itu, pengangguran bukanlah salah satu indikator untuk meningkatkan sebuah negara menjadi negara maju. Oleh karena itu, anak bapak semuanya, mari kita lihat di negara-negara tetangga seperti negara Singapura. Bahwasanya negara Singapura merupakan negara yang tergolong ke dalam negara maju. Mengapa demikian? Dikarenakan angka pengangguran di negara tersebut sangat dikit. Mengapa? Dikarenakan mereka memiliki yang namanya kemampuan, skill untuk meningkatkan negara mereka dan bisa meningkatkan pendapatan per kapita di sebuah negara tersebut. Nah, mari kita lihat struktur dari pengangguran itu sendiri. Di sini kita bikin namanya pengangguran. Nah, dari pengangguran ini anak bapak semuanya akan berdampak terhadap kemiskinan suatu negara.
Nah, dari kemiskinan tersebut akan berimbas kepada perekonomian dan pendapatan per kapita suatu negara. Mengapa demikian? Dikarenakan dari pengangguran ini akan menyebabkan kemiskinan di dalam suatu negara. Dikarenakan pengangguran ini akan berimbas terhadap pendapatan per kapita di sebuah negara. Dan kemiskinan tersebut akan berimbas kepada sektor perekonomian di suatu negara. Nah, selanjutnya mari kita lihat di layar yang Bapak sharekan, yaitu dampak perekonomian bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara. Nah, dampak yang pertama yang diberikan oleh pengangguran ini adalah meningkatnya kemiskinan. Nah, yang Bapak bilang tadi bahwasanya pengangguran ini akan berdampak imbas sangat tinggi terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua, kita lihat memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Nah, banyak sekali nih tragedi-tragedi di luar sana, banyak generasi-generasi muda yang bisa dikatakan dia telah lulus di perguruan tinggi yang dia capai. Nah, sulitnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, dari pengangguran tadi, dia akan berpikir untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas untuk mendapatkan yang namanya uang. Yang ketiga, yaitu menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Nah, ini merupakan sebuah indikator yang harus kita cegahi anak Bapak semua. Mengapa demikian? Dikarenakan kebanyakan pengangguran itu pasti mereka berpikir untuk makan nanti mau beli dengan apa, untuk makan sore mau dibeli dengan apa, dikarenakan mereka tidak memiliki uang. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan yang namanya beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri. Selanjutnya terkait dampak pengangguran bagi perekonomian sebuah negara, anak Bapak semuanya. Yang pertama, adanya rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Nah, yang sudah Bapak jelas tadi, pendapatan per kapita, apakah anak Bapak sudah paham? Paham. Nah, yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya pengangguran itu sendiri akan berimbas atau berdampak kepada apa? Akan berdampak kepada pendapatan per kapita di sebuah negara. Oleh karena itu, kita sebagai agent of change atau penerus bangsa, anak Bapak semuanya harus memberantaskan, harus mengurangi angka pengangguran di Indonesia, Pak. Yang kedua, yaitu hutang negara meningkat. Nah, hutang negara meningkat ini disebabkan oleh pengangguran itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah di sini harus memberantaskan yang namanya hutang negara meningkat. Meningkat ini disebabkan oleh pengangguran itu sendiri, anak-anak Bapak. Selanjutnya yaitu cara mengatasi angka pengangguran. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara. Nah, banyak sekali kita lihat anak Bapak semua di Indonesia, banyak sekali nih anak-anak generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat di pendidikan di negara kita dengan negara tetangga itu sangat memiliki perbedaan yang sangat drastis. Contoh lagi, pendidikan di sebuah pedesaan dengan perkotaan.
Nah, itu memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali anak bapak semua. Nah, selanjutnya yaitu mengendalikan laju pertumbuhan melalui program KB, yaitu keluarga berencana, identik dengan 2 anak cukup. Nah, oleh karena itu, dengan adanya program KB ini yang dibuat oleh pemerintah bisa meningkatkan laju pertumbuhan negara Indonesia dan bisa menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Nah, dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan, keterampilan, skill yang dimiliki oleh seseorang. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan usaha mikro dan makro. Mikro itu kecil, makro itu besar. Nah, di sini peran kita sebagai agent of change atau penerus bangsa dan juga kontribusi pemerintah harus meningkatkan usaha mikro dan makro. Selanjutnya yaitu perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, itulah anak bapak semua terkait pengertian pengangguran, dampak pengangguran bagi masyarakat dan juga perekonomian negara, serta cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Semoga dari penjelasan yang bapak tadi bisa menambah ilmu pengetahuan anak bapak semua. Nah, baik, sekian penjelasan materi dari bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, itulah terkait penjelasan metode pembelajaran ceramah. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua nih. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi Ibu Nita Sofia SPD MPDE yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait metode pembelajaran ceramah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.